Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Gani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi. Pada kesempatan sore hari ini kami menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari para tokoh, kiai, ulama sekota Bekasi. Tujuan kehadiran dari para tokoh agama di Kota Bekasi adalah dalam rangka ingin turut serta menyejukkan suasana yang saat ini sedang terjadi dengan isu intoleransi di Kota Bekasi. Bismillah abi walibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai kasus intoleran yang terjadi di Kota Bekasi beberapa minggu yang lalu, di mana seorang ibu-ibu muslim yang berjabatan pegawai negeri ya, ASN, dan dia melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu membubarkan ibadah orang Kristen yang dilakukan di rumah. Dia ngamuk karena tidak ada izin untuk ibadah di rumah. Dan kita tahu bersama teman-teman sekalian bahwa untuk beribadah di rumah, entah itu doa, entah itu ibadah bersama dengan keluarga, itu tidak memerlukan izin. Dan itu adalah arahan daripada SKB 2 Menteri. Dan juga teman-teman sekalian, kalau kita melihat bagaimana kemudian umat Islam sholat di rumah, bahkan mereka punya musola teman-teman sekalian, ya itu tidak dibuat izin gitu. Kenapa? Karena itu hanya tempat untuk sholat dan untuk berdoa kepada Tuhan mereka. Nah, jadi kali ini ada satu video yang beredar yang menurut saya ini ada indikasi untuk tidak menjerah atau menghukum atau mengsanksi Ibu Masriwati, ya, oknum ASN yang intoleran ini, dengan berkata bahwa di Kota Bekasi tidak ada intoleran, ya. Tapi video yang beredar di mana-mana itu sudah jelas-jelas intoleran, dan itu netizen tidak bisa dibohongi. Nah, di sini ada para ulama, ada para ustadz, kiai yang tentu saja dikumpulkan, ya, dan mereka membicarakan bahwa di Kota Bekasi tidak ada intoleran. Kurang lebih seperti itu narasi yang dibangun. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Gani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi. Pada kesempatan sore hari ini kami menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari para tokoh, kiai, ulama sekota Bekasi. Tujuan kehadiran dari para tokoh agama di Kota Bekasi adalah dalam rangka ingin turut serta menyejukkan suasana yang saat ini sedang terjadi dengan isu intoleransi di Kota Bekasi. Para kiai dan para ulama yang ada di Kota Bekasi mengharapkan bahwa permasalahan isu toleransi itu tidak ada di Kota Bekasi. Dan kita ingin semua sama-sama bisa hidup berdampingan di dalam menjalankan ritual keagamaan masing-masing, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, kami tentunya dari pemerintah Kota Bekasi memberikan kesempatan, pandangan kepada para kiai atau ulama perwakilan untuk bisa memberikan pandangannya. Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bekasi adalah kota ihsan. Mari kita jaga kerukunan, kebersamaan. Mari kita jaga kondusivitas Kota Bekasi. Jangan mudah terpancing oleh framing-framing yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah Kota Bekasi akan lebih baik manakala tetap taat dalam hukum. Kepastian hukum harus ditegakkan, keadilan harus dihadirkan. Insya Allah
tidak ada yang dizolimi, dan Kota Bekasi akan senantiasa kondusif, nyaman, dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik umat muslim maupun non-muslim di Kota Bekasi, untuk turut serta di dalam menciptakan suasana yang kondusif. Ujaran-ujaran yang tidak tepat, ujaran-ujaran yang mempermasalahkan terkait dengan intoleransi saat ini, kami himbau untuk dihentikan. Biarkan kami pemerintah bekerja untuk menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh. Insya Allah kami akan jalankan secara amanah, didukung, disertai oleh para kiai, para ulama, dan semua tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang lain. Saya pikir itu mungkin dari Pak Kiai, ada yang mau disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dan beraudiensi dengan Pak PJ Wali Kota Purwagadi, bahwa pada prinsipnya kami umat Islam yang diwakili para ulama dan tokoh yang ormas Islam ini menyampaikan kepada semua pihak, terutama kepada para netizen ini, jangan menggoreng-goreng yang menjadi provokator, karena itu satu hal adalah berdosa yang pertama. Yang kedua akan menjadikan suasana tidak menjadi kondusif. Maka kami tadi bersepakat permasalahan ini close ya Pak, hentikan, dan para netizen cari berita-berita yang sebenarnya yang terjadi. Insya Allah di Bekasi tidak ada hal yang seperti itu kalau benar-benar ditegakkan aturan yang benar. Dan tadi sepakat Pak PJ menyampaikan akan menegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Insya Allah kondusif, Kota Bekasi menjadi kota yang ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan videonya. Dan teman-teman kalian memperhatikan sesuatu yang aneh di sini ya. Anehnya bagaimana? Karena saya menilai bahwa PJ Wali Kota ini sedang berusaha ya, bersama dengan tokoh agama, dan yang jelas di situ bahwa tokoh agama Islam semua. Ya, di situ tidak ada pendeta, di situ tidak ada pastor, di situ tidak ada agama lain begitu ya. Itu khusus umat Islam saja. Itu yang pertama yang kita nilai teman-teman sekalian. Yang kedua, dengan berkata bahwa ini hanya sekedar isu yang digoreng oleh netizen, bahwa terjadi intoleran di Kota Bekasi. Tetapi memang kita melihat faktanya. Video itu kita jelas lihat aksi daripada Ibu Masriwati, oknum ASN, ya, sampai menunjuk-nunjuk muka orang Kristen yang ada di sana, sampai mereka katakan bahwa masa kita berdoa saja di rumah lalu harus perlu izin? Ini kan bukan gereja. Lalu tadi Pak Kiai juga menyarankan hal itu, dan juga seorang ustadz tadi menyarankan bahwa di sini tidak ada intoleran, bahkan kita jamin bahwa akan terjadi yang namanya toleransi, kita akan mengurus ini secara baik dan segala macam. Tapi teman-teman sekalian, pemuda Batak Bersatu itu menuntut agar ibu ini diproses hukum, ya, harus ada efek jerah supaya oknum-oknum seperti dia ini tidak lagi semena-mena. Mereka akan jadikan sebagai contoh bagi mereka. Oh, takutnya hilang pekerjaan jika kita melakukan tindakan intoleran. Dan mereka bisa berhati-hati ke depan. Tapi jika tidak teman-teman sekalian, maka yang akan terjadi, ya, intoleran akan terus terjadi di Republik Indonesia ini. Maka daripada itu teman-teman sekalian, kita berharap memang ya PBB dengan tegas untuk mengawal ini. Ya, sudah terlanjur mereka juga yang turun ke jalan, mereka yang demonstrasi kemarin untuk menuntut agar diproses. Kemudian juga disinggung soal kekayaan daripada Ibu ASN Masriwati ini juga, yang kurang lebih 8 miliar begitu ya, harus diselidiki. Ya, itu dari mana kekayaan itu? Dan itu yang disorotin oleh netizen pada umumnya. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, silakan ya, apa pendapat teman-teman melihat video dan aksi daripada PJ Wali Kota dan juga para ulama yang ada di Kota Bekasi tersebut, seperti di video yang kita sudah dengarkan. Saya Arif Gunung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.